Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali saya Ivana bisa kembali menyapa Anda dalam program yang sama-sama kita tunggu ya. Dialog kesehatan yang pastinya kita akan memberikan banyak sekali solusi kesehatan untuk Anda yang sedang sakit atau yang sedang baik-baik saja. Informasi penting selama 1 jam ini ke depan ya. Dan yang pasti nanti Anda juga boleh sekali untuk bisa langsung berkonsultasi dengan pakarnya secara langsung di 031825510. Ada Eyang Gentar di sini yang sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam minggu bisa menyapa pemirsa JTV secara langsung dalam kondisi baik dan sehat. Alhamdulillah ya Eyang ya. Pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Saya rasa ini adalah metode pengobatan yang paling Anda tunggu. Kalau kemarin-kemarin mungkin sudah mulai capek dengan mengkonsumsi banyak obat, atau mungkin sudah mulai agak-agak capek harus melakukan banyak hal. Insya Allah ini dengan Batra Eyang Gentar ini bisa menjadi solusi terbaik untuk apa yang sedang Anda alami beberapa waktu ini mungkin ya. Nah, Eyang mungkin mau menyapa pemirsa dulu atau mau langsung memberikan materinya, silakan. Boleh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah pada malam ini ya kita live juga ya akhirnya. Ya. Ya, jadi live kita, acara kita ya tentang masalah kesehatan ya. Betul. Karena banyak di luar sana mereka yang selalu ingin sehat ya, tidak ada jalan keluar ya. Mungkin belum ada petunjuk, belum menemukan dan belum jodoh ya. Karena mereka di luar sana memang cara berpikirnya kalau sakit harus minum obat gitu. Banyak yang begitu. Ya. Di tempat Eyang ini kalau Anda sakit ya datang ya, buktikan ya. Karena semua penyakit ya ada juga yang sebagian yang tidak bisa dengan minum obat gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya berobat kemana-mana minum obat tidak kunjung tuntas penyakitnya, berarti pengobatannya jangan dengan obat lagi gitu. Dibalik ya. Misalnya Anda berobat dengan cara medis ya, tidak tuntas juga ya, berarti ya bisa juga penyakit Anda dari faktor non medis dan sebagainya. Iya, ya. betul. Penyakit medis yang disebabkan oleh gangguan saraf saja tidak bisa dengan obat ya, apalagi penyakit non medis gitu ya. Jadi penyakit-penyakit tertentu ya ada yang sulit sekali untuk diobati dengan minum obat, salah satunya seperti orang terkena penyakit vertigo, ya sakit lambung akut, ya sakit migrain, sinusitis, ini bisa kebal obat ini, penyakit-penyakit semacam ini, ya sakit kepala tidak kunjung sembuh ya, walaupun hanya meringankan dengan konsumsi obat nanti sakit lagi. Ringan ya. sesaat aja, betul, bukan ya. menyelesaikan. Yang paling banyak belakangan ini yang berobat tempat Eyang ya, memang rata-rata mereka yang datang itu memang penyakit kronis ya, rata-rata seperti sudah cuci darah, ya cuci darah ini kan ginjal sudah nggak berfungsi. Betul. Ya. Ya, disebabkan oleh tensi, ya, disebabkan oleh gula, ya, diabetes itu banyak sekali orang terkena penyakit diabetes belakangan ini ya. 10 tahun belakang ini pokoknya diabetes meledak deh, diabetes, kolesterol darah tinggi, ya, faktornya banyak sekali, ya. Jadi di tempat Eyang ini kita yang tawarkan adalah bagaimana mengangkat penyakit, ya, penyakit Anda tuntas, ya. Dan Anda tidak konsumsi obat-obatan lagi, dan Anda tidak ada makanan untuk dipantang lagi, dan penyakit Anda itu terbuang dari akarnya. Nah, itu tugas Eyang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena metode pengobatan yang tawarkan satu, ya, mengobati dengan cara cepat,
tepat dan efek samping itu langsung bisa dibuktikan di tempat. Langsung ya, Langsung Eyang, di tempat, ya. Nggak harus nunggu pulang dulu, tapi Ya. di tempat insya Allah bisa Ya, langsung karena dibuktikan. metodenya adalah pertama dideteksi dulu sumber penyakit. Betul. Ya, jadi kalau sumber penyakit tidak terdeteksi, ya Anda capek berobat, mau kemana pun capek berobat ya gitu. Jadi sumber penyakitnya atau akarnya dulu, akarnya diperbaiki. Ini akarnya dari mana nih? Ya, memang penyakit disebabkan oleh fungsi organ tubuh yang lemah. Betul. Kenapa fungsi organ tubuhnya lemah? Seperti pankreasnya lemah, akhirnya gula, livernya lemah, atau ginjalnya lemah, lambung lemah, jantung lemah dan sebagainya. Itu mungkin ada salah satu sistem saraf ya yang tertekan, ya ataupun aliran darah yang tersumbat yang mengakibatkan peradangan atau pembekuan. Dengan meradangnya pembekuan aliran darah, akhirnya fungsi organ tubuh Anda lemah, capek. Capek, Ya, betul. seperti misalnya Anda kebanyakan kolesterol, makan kolesterol tinggi, kalau bisa boleh ngomong itu liver, udah capek saya nggak Udah mau makan, ampun ya. gitu, ya. Iya. Seperti gula, misalnya fungsi pankreas Anda lemah, terus kalau Anda gulanya naik itu pankreas ya kalau mau bicara bisa bicara dia, Bisa protes, capek, ya. jangan dimasukin Betul. lagi gitu, Iya, iya, gitu ya. iya. Jadi ada organ-organ tubuh tertentu yang harus diterapi, ya organ-organ tubuh tertentu tidak bisa dengan obat. Anda kalau minum obat misalnya, contohnya gini. Anda kena penyakit jantung, ya obat jantung yang dikonsumsi, Rata-rata seperti itu. ya vitamin dan sebagainya, pereda nyeri dan sebagainya gitu, ya pengencer darah dan sebagainya kan begitu. Iya. Ya Anda terkena penyakit diabetes, pengencer darah nggak mempan, ya akhirnya insulin, ya insulin nggak mempan itu kan berobat, Iya. ya tahunan mereka minum obat, tahunan mereka konsumsi obat, tapi ujung-ujungnya cuci darah. Oke. Ya, mengkhawatirkan ya. Anda terkena penyakit migrain. Ya, migrain ini gabung lagi sama sinusitis, digabung lagi penyakit migrain ini dengan vertigo, larinya ke lambung dan sebagainya. Akhirnya suka cemas berlebih, susah tidur dan sebagainya, akhirnya semakin parah. Betul. Itu penyakit. Jadi, sumber penyakit Anda penyakit jasmani atau rohani atau penyakit medis atau penyakit non medis. Itu yang harus kita cari tahu dulu ya, Betul. Eyang ya. Jadi apapun itu penyakitnya, apapun itu keluhannya, kalau misalnya penanganannya tepat, pasti juga insya Allah akan semakin bisa lebih mudah untuk sembuh. Nah, biasanya Eyang jarang tidak sih yang datang ke Eyang gitu ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dikeluhkan itu ternyata mereka salah. Maksudnya bukan ini malah masalahnya begitu. Akarnya. Ya, jadi ada dua sisi ya yang harus kita dari sudut pandang kita ya. Pertama ini penyakit ya misalnya datang ke tubuh kita ya tuh pasien yang sudah parah seperti hari ini kan yang sudah praktek nih di Gresik ya. Betul. Syukur alhamdulillah Gresik selesai ya sampai sore tadi. Dan yang sambung besok hari Minggu yang di Kota Madiun. Ya. Dan hari Seninnya nanti yang ke Kota Solo. Ke Kota Solo, betul. Selanjutnya seperti Rabu dan Kamis insya Allah yang ada di Kota Di pusat Bogor. ya, di Kota Pusat. Bogor ya. Jadi yang dari Eyang, luar ya. kota, khususnya dari Sumatera ya. Iya. Kalimantan, ya, mereka sebagian ada yang datang ke Gresik atau ke Madiun. Ya, kalau Sumatera mereka banyak berdatangannya ke pusat Bogor. Di Kota Bogor. Lampung, ya. Palembang, Padang, ini banyak sekali nih. Iya. Mereka berkunjungnya banyak ya ke Kota Bogor pusat. Jadi penyakit ada dua sisi yang harus kita pandang. Pertama sisi cara berpikir dengan logika. Yang kedua cara berpikir dengan iman. Jadi Oke. majikan nih iman nih. Ya. Kenapa Anda terkena penyakit? Kan yang disalahkan selalu makanan, pola hidup dan sebagainya, ya. Padahal penyakit sekecil apapun ya tetap aja semuanya izin yang Maha Kuasa, Ya. gitu ya di tubuh kita. Yang nyembuhin juga 100% yang Maha Kuasa, bukan yang nggak bisa nyembuhin. Cuman yang mengobati. Ya, mengobati dengan menyembuhkan itu berbeda. Ya, tugas kita apa? Tugas kita pertama berdoa dulu. Ya Allah kasih petunjuk ini gitu. Ya, ini penyakit nggak sembuh-sembuh gimana nih? Ya petunjuknya gitu ya. Siapa tahu malam ini melihat acara yang ya. Ya. Besok berkunjung ke Madiun ya. Bismillah, langkahkan kaki dari rumah, ketemu sumbernya, akarnya, aliran darahnya dibuka. Mau ke kaki, yang kakinya sudah mengecil, yang kakinya udah nggak bisa diangkat telapak kakinya, ada yang sakit pinggang sudah parah, ada yang jalan sudah bungkuk-bungkuk, yang terapi, ya. Kalau memang di terapinya ada rasa sakitnya sedikit, berarti itu memang koslet di sana, Nah, ada sistem yang sarafnya. justru memang ada yang lagi nggak Betul, benar ya, Eyang, nggak benar di sana. Jadi, jadi kalau fungsi saraf atau saraf terjepit, saraf tertekan, diawali oleh terkilir, diawali oleh kejepit masa lalu, itu nggak bisa dengan obat. Oke. Kalau Anda misalnya saraf terjepit minum obat salah, salah. Oke. Capek Anda akan minum obat seumur hidup, lama-lama apa yang terjadi? Tangan mengecil, tangan nggak bisa diangkat, nggak bisa dikepel, leher nggak bisa digeleng, kaki mengecil, susut, lumpuh dan sebagainya. Itu, ya penyakit-penyakit. Makanya kalau Anda sebagai kita nih sebagai ya harus cerdas lah
Misalnya kita sudah sakit terus minum obat, kok terulang lagi, ya minum obat lagi, semakin lama condong kok minum obatnya semakin banyak lagi nih, 2 butir. Oh, besok kok minumnya 3 butir lagi. Ya, itu bukannya sembuh. Itu berarti penyakit Anda semakin parah. Semakin parah karena ternyata membutuhkan obat semakin banyak lagi, dan bukan seperti itu definisi ketika kita dinyatakan sembuh ya. Harusnya benar-benar bisa terlepas dari yang namanya obat ya. Kita break dulu ya, Eyang ya. Silakan. Pemirsa, kabar baik untuk Anda terutama yang ada di Jawa Timur ya. Hari ini Eyang sudah selesai dari mengobati di Kota Gresik. Besok di hari Minggu insya Allah Eyang akan bergeser bisa ditemui di Kota Madiun. Kemudian hari Seninnya di Kota Solo, dan Rabu dan Kamis bisa di Kota Bogor. Tapi yang pasti untuk Anda di kota manapun Anda bisa menyelesaikan. Di manakah kota-kota yang tadi saya sebutkan itu yang paling merasa Anda bisa nyaman untuk bisa datang dan segera bisa berkonsultasi dengan Eyang Gentar. Tapi yang pasti untuk malam hari ini Anda pun berkesempatan untuk menghubungi kami di 031-825-110. Setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda masih dalam Dialog Kesehatan. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Pemirsa, kalau mungkin kemarin-kemarin Anda sudah mulai cemas, kok penyakit saya tidak segera sembuh ya? Kok sudah merasa mencoba banyak hal atau banyak pengobatan tapi belum juga merasakan ada perubahan yang diharapkan? Siapa tahu ternyata malam hari ini adalah doa Anda terjawab dengan menonton tayangan Dialog Kesehatan ini. Ada Eyang Gentar juga yang siap untuk memberikan solusi-solusi kesehatannya untuk Anda pemirsa. Jadi dimanapun Anda berada boleh, silakan sekali. Bisa langsung aja telepon kita di 031-825-510. Mungkin Anda sedang mengalami penyakit yang tadi Eyang sempat ceritakan, diabetes ini banyak sekali yang menderita. Dan dulu Eyang, kalau diabetes kan mungkin penderitanya banyak yang bisa dibilang dewasa atau orang-orang tua. Sekarang ini kayaknya penderitanya usia-usia lebih muda pun, bahkan anak-anak sudah mulai ada ya Eyang ya? Ya, jadi mengobati diabetes itu bukan harus pengentalan darahnya, bukan harus fungsi pankreasnya. Jadi kenapa fungsi pankreasnya tidak baik ya? Kenapa fungsinya lemah gitu ya? Berarti kan ada aliran darah atau fungsi otot atau fungsi saraf yang mengarah ke pankreas itu yang terhambat atau tersumbat ya gitu. Jadi karena aliran darah menuju atau nutrisi semuanya fungsi saraf yang mengarah ke pankreasnya terhambat, akhirnya fungsi pankreasnya lemah. Ya, selama ini perbaiki fungsi pankreas, minum pengencer darah, suntik insulin dan sebagainya. Padahal hambatan-hambatan aliran darah, sumbatan mengarah ke organ tubuh masing-masing itu berpusat pertama dari pabrik darah. Kalau yang bilang pabrik darah ada di tulang belakang. Ya, dari tulang setiap susunan tulang belakang itu mengarah ke organ tubuh masing-masing. Tergantung tempatnya, ya. Yang kedua, dari pabrik darah itu darah kan harus disebarkan. Betul. Nutrisi harus disebarkan ke fungsi organ tubuhnya. Karena fungsi organ tubuhnya yang mengalirkan darah ke fungsi organ tubuhnya terhambat atau tersumbat, terjadilah pembekuan. Itu dia. Ya. Setelah terjadi pembekuan atau pengentalan darah, akhirnya fungsi organ tubuhnya lemah. Apapun itu, mau jantung, mau liver, mau ginjal, pankreas, empedu, ya, paru, itu fungsinya lemah disebabkan karena aliran darah menuju ke sana itu terhambat atau tersumbat. Jadi sumber penyakit adalah satu, sumbatan. Dari sumbatan mengakibatkan peradangan atau pembekuan, gitu. Kalau peradangan itu biasanya larinya dia ke fungsi otot, ya, pelemahan fungsi otot. Contohnya, yang kaki suka nyeri,
Ya, Iya. ada yang bilang seperti pengapuran, Iya, seperti iya, rematik, iya, seperti iya, encok betul. gitu ya. Iya, iya, Gitu. iya. Itu lari ke peradangan. Ke pembekuan bisa juga seperti benjolan, tumor, miom, kista dan sebagainya gitu. Jadi ini aliran darah kah atau fungsi saraf? Kalau fungsi saraf yang terganggu, dia melemahnya fungsi organ tubuh seperti ototnya. Seperti gini nih. Seperti Anda misalnya kejepit di pinggang. Kejepit di pinggang itu fungsi otot yang mengarah ke kaki itu terhambat. Akhirnya kaki bisa mengecil gitu. Selain mengecil bisa terjadi kelumpuhan. Karena memang ada untuk sesuatu yang mengangkat telapak terhambat kaki ya. saja sulit. Ya. Sulit gitu ya. Itu gangguan fungsi saraf yang tertekan atau saraf terjepit. Tapi kalau gangguan aliran darah menuju organ tubuh yang tersumbat, akhirnya fungsi organ tubuhnya lemah. Wajar kalau dia makan selalu dipantang. Iya, Gitu ya. Seperti Betul. gula, nggak boleh karbohidratnya terlalu tinggi, apalagi makan gula. Tapi banyak di luar sana yang nggak makan nasi, nggak makan gula, tapi gulanya masih naik. Dari mana itu? Tapi lagi-lagi makanan sering disalahkan ya, Betul. Eyang. Ya, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Dari Ibu Fia di Bogor. Di Bogor. Silakan, Ibu. Ada pertanyaan apa ingin disampaikan ke Eyang Gentar? Ya. Qadarullah mungkin malam ini saya harus lihat Iya. JTV ya. Oke, baik. Tiba-tiba Silakan, Ibu Ria. Ini ada yang gentar. Ternyata ini dekat rumah saya sebenarnya daerah situ Betul. juga. Dari Ya, pusat dekat silakan, ya. Ibu. Silakan, Ibu. Dekat ternyata. Jadi gini Pak, pengen tahu saya itu kemarin tuh hari Minggu lalu lah. Saya tuh nyetir nganterin anak gitu ya pulang pergi di Jakarta Bogor untuk pertama kalinya. Tiba-tiba dari situ tuh besok pagi tuh bangun tidur tuh jantung ini kayak berdebar-debar gitu sampai badan saya tuh kayak gempa gitu loh. Iya. Lari ke Terus lambung nggak, Bu? kalau- Gimana? Kemudian? Lambung nggak agak suka mual gitu? Aku lambungnya? nggak ngerasa ya, saya Nggak kalau rasa? nggak salah saya udah nggak ada lambung lagi, cuma Oh gitu. Oke. mungkin agak mual sedikit tapi mungkin ya. Tapi mungkin Soalnya tidak ke dokter terlalu juga- terasa ya. Soalnya pas ke dokter juga kemarin memang dikasih obat mah juga katanya, tahu saya iya benar berarti. Ya karena larinya ke sana, Saya Ibu. makanya nggak dirasa-rasa. Nggak gitu ngeh ya. Ya. Oke. Nah terus kata dokternya bisa di apa tuh EKG ya, di EKG Iya. itu jantungnya juga kok tinggi banget nih detaknya. oke, Curiga oke. hipertiroid katanya. Jadi saya dicek lab, ternyata benar kadar TSH saya itu rendah di bawah normal dan kadar F4-nya itu tinggi ya, di atas normal gitu. Berarti hipertiroid itu. Nah saya pengen tahu nih apa ini bisa sembuh atau saya harus minum obat dokter. Sebenarnya saya Oke. agak takut juga kalau pengen tahu aja gitu kalau Ya. barangkali dia yang ini bisa lebih natural lagi daripada obat dokter. Oke, kalau misalkan gitu tanpa loh. minum obat begitu ya Bu Ria ya. Ya, Oke. atau Ya, terima Baik, kasih, baik. Bu, pola ya. makan atau apa. Siap. Terima kasih Bu Mohon Ria. dipercaya, Bisa langsung Pak dijawab Pak Eyang Gentar Gentar, ya. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Eyang gimana? jadi kalau Anda terganggu irama jantung ya, ada yang cepat, ada yang lambat dan sebagainya, itu jangan berfokusnya ke jantungnya. Oke. Gitu. Makanya ini ke medis dikasih obat lambung, sudah nembak mengarahnya ke sana. Oh, Karena iya. nanti larinya suka cemas berlebih, gelisah, ya akhirnya insomnia, sulit tidur dan sebagainya. Ya, ini antara dua. Antara dua ini ya, pertama ya ada tekanan fungsi saraf biasanya ada di leher belakang yang sebelah kiri ini. Oke. Tekanan sampai ke belikat. Yang pertama gitu ya. Entong-entong ini pertama. Yang Sumbatan kedua. tekanan saraf. Oke, Ya, iya. bisa menyebabkan ke vertigo, gejala sumbatan ke otak. Itu yang pertama. Itu larinya karena ke jantung, ya, suka cemas, ke lambung gitu ya. Terus yang kedua, ya bisa juga dari non medis. Oh iya Karena betul. saiton dari bangsa jin memang mengalir dalam darah kita. Iya. Makanya kita selalu kita ini kalau tidak minta perlindungan kepada Allah tuh gimana gitu. Ya, kita bicara seperti gini. Kita bicara sama Allah yang sedang baca Quran. Iya. Itu aja diganggu sama saiton. Tuh. Makanya sebelum baca Quran kan kita baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bicara sama Allah aja diganggu setan gitu. Apalagi kalau enggak ya. Apalagi kalau kumpul-kumpul manusia dan sebagainya gitu. Makanya ibu ini ada nggak obatnya? Insya Allah. Insya Allah ada. Yang kasih obatnya adalah sumbernya. Biar penyakit ibu tidak kambuh lagi, itu yang pertama. Yang kedua, biar selain tidak kambuh,
tidak minum obat lagi. Nah, bukannya yang melarang minum obat, bukan ya. Iya, tapi itu juga salah satu kalau yang sistemnya darurat ya monggo silakan aja. Boleh, panas tinggi, BAB terus itu boleh juga darurat ya. ya, Tapi kalau betul. jangka panjang ya jangan. Karena ini rata-rata kalau penyakit seperti ibu nih jangka panjang. Yang bahaya larinya ke psikis. Nah, karena Psikis, khawatir suka cemas dan berlebihan, betul, jantung duduk. Iya. Berobatnya kemana? Psikiater. Psikiater di mana? Dikira. Ya gitu. Nanti Iya. di terapi Bu, dirapikan nanti aliran darah itu yang ada tekanan sistem saraf atau aliran darah yang tersumbat menuju ke otak. Sel darah merah yang membawa oksigen kurang, otak kiri atau otak kanan. Biasanya condong ke otak yang kiri. Oke, Ibu Ria, alhamdulillah karena sama-sama dari Bogor ya, insya Allah Rabu atau Kamis bisa langsung ketemu dengan Eyang Temu Gentar aja, ya. monggo, bismillah. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Mbak. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Yuli. Baik. Di Pasuruan. Di Pasuruan. Pasuruan. Monggo silakan Ibu. Ada pertanyaan Ya. apa atau ingin ngobrol apa dengan Eyang? Gini, ayah saya itu batuk. Kurang lebih itu sudah 2 bulan ini terus-terusan gitu loh Mbak. Ya. Terus kata dokter itu paru-parunya tuh molor. Melar ya, oke. Terus solusinya kira-kira bagaimana ya? Begini, Ibu ya. Ibu kalau mau datang tuh bapaknya ya. Datang besok ke Madiun yang masih ada di kota Madiun ya. Jadi besok datang suaminya ini Bu ya. Paru-paru ini disebabkan kenapa paru-paru kita seperti ada cairan, paru-paru kita seperti ada virusnya, ada plek dan sebagainya. Atau tadi yang katanya kan melar gitu ya. Penelitian Eyang praktek selama 30 tahun ya, 30 tahun ini paru-paru itu banyak disebabkan oleh angin. Angin ya kan kata orang ada masuk angin gitu ya. Iya, betul. Angin. Kalau kata orang tua dulu ada yang kena angin duduk, angin tujuh, angin merah disebabkan oleh itu. Adanya condong dia awalnya dia di daerah di tengah, di bawah jantung dulu hati. Merembet ya ke belikat kiri atau belikat kanan. Nanti angin-angin ini dibuang Bu di sini. Ini adanya di sini. Ini sama di entong-entong belakang. Ya. Wah, itu Bu warnanya biru. Ya. Insya Allah masalah paru jangan sampai jadi pembekuan, udah pembekuan, peradangan, infeksi, luka baru bisa kemana-mana. Gitu ada cairan dan sebagainya. Kalau aliran darah misalnya ke paru tidak ada angin atau angina, insya Allah parunya sehat. Ya. Jadi kalau betul nanti bapaknya tempat Eyang. Kalau memang batuk kayak cekikikan batuk-batuk besok tempat Eyang. Dibuktikan batuknya masih ada enggak gitu. Gitu. Perokok Eyang. Kenapa? Perokok ya makanya. Ya perokok itu kan sama dengan maaf ya sama diri sendiri aja zolim gimana sama orang lain kan tuh maaf ya. Rokok itu zolim kepada diri sendiri. Makanya rokoknya ya kan dokter juga udah nganjurin rokok ya bisa membunuhmu, rokok bahaya. Tapi masih kita itu ya. Jadi selain perokok nanti jadi kalau misalnya Bapak minum obat, dokter monggo silakan. Kalau tempat Eyang yang diperbaiki fungsi sarafnya. Aliran darah yang menuju ke parunya itu. Jadi bukan parunya. Supaya lebih lancar betul, lagi. aliran darah menuju ke parunya. Kalau Ibu yang tadi aliran darah menuju ke otak. Ini bahaya kalau Ibu tadi ke otak. Ke otak itu lari ke sumbatan. Aliran darah ke kepala. Ya, sumbatan kepala itu seperti Parkinson atau tremor, seperti stroke itu sumbatan tuh. Ya. Seperti meningitis itu sumbatan kepala. Kalau Bapak nanti diperbaiki fungsi saraf sama anginnya dibuang di paru. Yang ada di paru gitu. Karena masalahnya ada di paru ya Bu. Ya udah setelah itu ya suruh tobat deh dari rokok ya. Udah waktunya ya kalau masih muda sih. Oke, semoga cukup terjawab ya Ibu Yuli ya. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi untuk Ibu Ria tadi yang ada di Bogor boleh bisa langsung menghubungi atau datang ke Eyang Gentar hari Rabu atau Kamis. Kalau untuk Ibu Yuli karena ada di Pasuruan, mungkin besok bisa langsung datang ke Madiun mumpung masih ada di Jawa Timur ya Ibu Yuli ya. Kita break dulu, kita masih ada beberapa segmen lagi pemirsa, tapi yang pasti mungkin tadi yang agak-agak kesulitan untuk bisa menghubungi kami ya. Mohon maaf karena memang banyak sekali penelponnya. Kita tunggu setelah break ini di 03182510 di Dialog Kesehatan. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung,
kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Langsung aja datang dan juga buktikan sendiri pemirsa. Nah kalau tadi mungkin agak-agak susah untuk menghubungi kami, sekarang boleh dicoba lagi di 031-825-110 ya. Kalau tadi ada yang keluhan kecemasan yang berlebihan, kemudian ada yang masalah di paru-paru, sebenarnya tidak hanya 2 penyakit itu aja yang insya Allah bisa terbantu ya Eyang ya, tapi banyak sekali penyakit-penyakit yang kategori justru kronis. Ya. Jadi di tempat Eyang, kalau Anda sakit kepala, bukan kepala yang diobati. Sakit jantung, bukan jantung yang diobati. Tidak langsung fokus ke jantungnya. Ya, paru, bukan paru, lambung, bukan lambung. Malah banyak yang salah, katanya sakit lambung, padahal bukan. Nah. Kalau lambung kita bermasalah, itu berarti ada sinyal. Kode ya, Nah, justru kodenya dari lambung ya. Biasanya di ya? perut, condong sebelah kiri, lambung bermasalah. Kembung aja lambung Anda, apalagi mual, itu berarti ada yang bermasalah, itu sinyal. Berarti di tubuh itu ada yang koslet bermasalah. Ya, seperti Anda terkena penyakit sinusitis, seperti tensinya naik, ya, gulanya naik, kolesterol naik, itu pasti lambung bermasalah. Ya, sakit gigi aja lambung bermasalah. Begitu ya, betul, ya kan? Betul. Gitu. Jadi lambung itu sinyal. Jadi lambung nggak perlu diobatin sebenarnya. Kalau tempat Eyang sakitnya apa lambung, nggak usah diobatin lambung. Ya lihat aja akarnya, bisa dari sini, bisa dari belakang. Kan bicaranya supaya sakitnya nggak kambuh lagi nih. Ya. Kalau sakitnya mau kambuh lagi, monggo, mau obat di luar banyak, mau beli obat apa aja silakan. Kalau Eyang kan bukan jualan obat saja, yang tawarkan di sini, angkat akar penyakitnya, dibereskan justru yang deteksi, dari akarnya. Yang perbaiki fungsi sarafnya. Mungkin dulu pernah kecetit, ya, mungkin dulu lehernya posisi tidurnya salah dan sebagainya. Akhirnya terjadi pembekuan di sana, aliran darah tersumbat, aliran darah tidak lancar, ya organ tubuhnya fungsinya lemah. Mata, bukan mata yang diobati, ya saraf matanya diperbaiki. Jangan matanya, bola matanya ditetes terus ya, orang sakitnya di dalam gimana bisa minum obat. Paling obat mata, minum obat tetes pembersih mata, terus vitamin mata paling gitu. Ya, jantung apa sih obat yang dikasih? Pengencer darah. Tapi kalau yang sudah nggak bisa pasang cincin, ring di jantung gimana? Ya, di tempat Eyang ada jantung itu udah nggak bisa dipasang ring lagi, udah sumbatan di mana-mana. Alhamdulillah tuh masih bisa. Masih. Ya, kita lihatnya dari sisi mana nih, ya? Karena metode pengobatan kalau Anda penyakit dengan cara medis nggak sembuh juga, berarti penyakit Anda non medis. Udah gitu aja sederhananya ya. Sederhana sebenarnya sih. Sebentar Eyang, kita cek lagi kira-kira ada keluhan apa yang bisa kita bantu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam. Iya, wah ibu-ibu lagi. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Ilham. Mau nanyain soal ini. Sebenarnya tadi berhubungan juga dengan yang Gentar barusan, apa jantung ya? Iya. Jantung, oke. Tahun 2005 apa 6 ya? Oh, itu pasang ring di pembuluh darah balik ke jantung yang di kaki. Dari kaki. Mohon maaf, Ibu sendiri atau siapa yang mengalami? Suami. Ya. Oke, baik. Tahun 2005 kalau nggak salah itu. Pembuluh darah yang dari kakinya itu, yang di ujung kaki itu katanya pas udah dipasangin stand gitu, ada alat gitu, lumayan banyak penyumbatan gitu katanya gitu kan. Udah pokoknya hanya sebatas belum sampai ke bawah sih, udah nggak bisa, jadi udah dipasangin sebagian. Dah udah dari situ udah kan baru bisa gendut badannya tuh. Tapi setelah di situ pas minum obat jantung ada reaksi ini loh, kan obatnya banyak banget ya, sampai seminggu tuh sampai 2 juta lebih. Masya Allah. Macam-macam itu betul Ibu. Tapi efeknya ini kayak kulit itu melepuh gitu. Otomatis berdampak ya pada yang lain ya Bu ya. Dan kan sebenarnya udah nggak boleh ngerokok lagi. Iya. Cuma mungkin dengar dari temannya dia bandel, udah langsung stop aja obat jantungnya karena efek tadi kan panas segala macam. Nah, tapi dari situ setelah operasi itu juga kayak nggak bisa jalan jauh gitu loh, yang kayak apa ya, kayak ngos-ngosan gitu nggak sih? Kayak pakai sabuk nih,
Rasanya tuh kayak jepit gitu, terus kalau jalan tuh kayak sakit banget gitu tuh. Nggak ngerti itu apa kenapa, nggak tahu apa. Iya. Ya, berhubungan dengan jantung ya. Masih berhubungan dengan Iya. jantung. Oh, iya. Kalau saya boleh tahu, kalau di sana kalau sekali berobatnya berapa biayanya? Iya. Oke, nanti Oke, kita silakan. bantu jawab ya untuk keluhan-keluhannya sekalian tadi. juga boleh nggak yang Boleh. anak-anak saya itu sering banget batuk pilek gitu. Oke. Sekeluarga ini. COVID kemarin tuh kayak Iya. mereka tuh sering banget gitu, nggak tahu saya Iya. kenapa itu. Oke, Ya udah. baik. Oke, baik. Yang jawab. Iya, Nyonya Ilham, terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi Ya. kita lihat dari sisi mana dulu nih ya, bukannya ibu atau bapak aja ya. Posisi jantung ya. Ini jantung nih. Jantung itu pusat ya. Pusat organ tubuh tuh di jantung ya. Jantung berhenti selesai. Selesai, betul. Gitu ya. Ya, jadi jantung ya. Kalau dalam bahasa medis itu jantung ya. Kalau dalam yang bilang kalau dalam Islam jantung itu hati. Oke. Gitu, hati ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah gitu. Ya kan, dalam tubuh ada segumpal daging hati ya. Jadi bisa juga dari sisi rohani yang harus perbaiki, lembutkan hati. Ya, lembutkan hati bisa dari apa namanya? Baca Quran ya, sedekah itu lembutkan hati namanya ya. Bisa juga kalau dalam ilmu medis hati itu liver. Gitu, berbeda ya. Jadi hati. Kalau kata Rasul sumber penyakit dari hati. Kata Rasul. Bukan kata yang ya. Jadi dia obatinya apa nih? Apa perlu diobati jasmaninya? Jasmani udah jelas, nanti yang mengobati di sana ya, sumbatan yang mengarah ke jantung diperbaiki. Yang mengobati kemarin ada seorang bapak di Cimahi usia 65 tahun. Itu jantung itu udah nggak bisa pasang ring, udah sumbatan semua. Jangankan untuk jalan, bicara aja udah nggak mampu. Udah susah ya. Bicara ya, padahal pensiunan TNI ya, bicara udah nggak mampu. 1 kali berobat, 2 kali, 3 kali berobat, alhamdulillah plong. Maka malah kalau lagi berobat sama terapi ya bicara terus di dalam gitu. Ya, saking enaknya. Untuk jalan udah mulai lancar ya. Seperti gula yang kakinya sudah busuk mau diamputasi, siapa datang tempat eyang. Jadi yang mungkin ini ikhtiar dulu lah ya, dimaksimalkan ikhtiar ya. Jadi jangan dilihat gini, wah nanti rumah yang tempat apa namanya penyakit saya kena penyakit non medis bahasa modernnya apa ya. Jadi ada yang nggak percaya dan sebagainya. Kalau Anda nggak percaya non medis, nggak percaya dengan hal yang gaib, berarti udah gugur rukun iman Anda gitu. Ya kan harus percaya dengan yang gaib. Ada gitu, ada yang gaib ya, seperti syaitan dari bangsa jin menyusup dalam aliran darah manusia, menyumbat pembuluh darah manusia kan gitu. Ya, obatnya ada juga, bentengnya ada. Makanya di tempat yang jasmani rohani itu harus ada benteng. Ya, kenapa jin bisa ngacak-ngacak di tubuh kita? Karena nggak ada benteng. Jangan salahkan orang yang jahat ke kita. Jangan salahkan Anda terkena penyakit ain. Jangan salahkan kita tanya sama diri kita sendiri. Iya, jadi ada bentengnya gitu ya. Jadi bentengnya, makanya 4 sehat 5 sempurna itu untuk jasmani. Ya, makanya untuk rohani pun ada. Gitu. Makanya kalau Anda sakit-sakit yang pokoknya sakit udah susah banget jalan keluarnya, udah pakai ilmu langit aja, jangan pakai ilmu bumi lagi. Gitu. Makanya di tempat eyang, siapapun yang sakitnya kronis parah, ada yang sudah diponis yang udah nggak bisa diobatin yang gitu. Penyakit gula saya nggak ada obatnya yang gitu. Nggak bisa sembuh yang ya? Padahal minum obat. Kalau nggak sembuh kenapa minum obat gitu. Kalau udah tahu nggak sembuh kenapa harus minum obat? Iya gitu ya. Jadi ada semacam gini yang berpengalaman selama 30 tahun ya keliling Indonesia, terkadang sampai keluar juga seperti Qatar, Arab, Madinah dan sebagainya. Jadi penyakit itu hanya 2 sumbernya. Pertama gangguan saraf, yang kedua aliran darah. Udah itu aja. Darah mengental, saraf yang tertekan itu. Di mana sumbernya? Kalau saraf yang tertekan ada tulang belakang. Ya, aliran darah yang mengental bisa ada karena aliran darah yang mengental disebabkan oleh gangguan fungsi saraf. Dari gangguan fungsi saraf, fungsi organ tubuh lemah. Setelah fungsi organ tubuh lemah baru aliran darahnya mengental. Setelah mengental terjadi sumbatan. Setelah sumbatan fungsi organ tubuh lemah ya. Waduh, semua kemana-mana. Apalagi udah kena gula, waduh, udah ke mata, nggak bisa nengok. Ya, kemarin ada usia baru belasan tahun udah nggak bisa ngelihat matanya. Ginjal, waduh, udah kemana-mana ya. Ususnya, waduh, parah. Pokoknya apapun penyakit Anda derita itu pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya, ya. Jadi obatnya apa? Ya obatnya harus dicari. Ya, tugas kita kan ikhtiar. Harus diusahakan. Ya, harus diusahakan. Ya. Jadi di tempat eyang mengobati itu dari akarnya. Bukan buang rasa sakitnya. Kalau buang rasa sakit banyak obat di sana. Tapi bagaimana membuang rasa sakit dari akar penyakitnya biar Anda tidak canduan obat pertama. Yang kedua, biar sehat jasmani Anda dan sehat rohani Anda. Jadi penyakit medisnya dibuang, penyakit non medisnya dibuang. Setelah itu dibentengi. Gitu.
Betul. Kalau cuma beli obat banyak di luar sana. Kalau untuk juga. batuk flu tadi yang katanya anak-anak batuk flu sering insya itu Allah. gimana itu? Ya ini Bisa aja juga ya? dirapikan sarap di sini. Selesai kalau batuk flu. Selesai Ibu. Jadi mungkin buat Ibu Ilham tadi ya, sekeluarga boleh diboyong aja deh. Apalagi datang dari Bogor gitu ya. Eyang juga lebih banyak di Bogor mulai hari Rabu sampai dengan Kamis. Tapi sekarang bersabar dulu karena hari ini Eyang sudah praktek di Kota Gresik, kemudian besok hari Minggu Eyang bergeser untuk menyapa teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ada di Kota Madiun, kemudian Seninnya insya Allah akan di Kota Solo, dan selanjutnya Rabu Kamis di Kota Bogor. Dan untuk yang ada di Sumatera mungkin di Kota Padang juga masih bisa dikondisikan ya Eyang ya? Kalau masih di Padang boleh, ya? sekian bulan sekali atau Palembang atau di Lampung yang ada roadshow aja. Oke. Tapi kalau misalnya mau cepat ya, penyakit itu kan harus diangkat secepatnya. Iya, kan semuanya kepengennya kalau bisa tuh nggak pakai lama di tempat yang gitu bagaimana ya, nih ngobati secara cepat yang gitu. Oke. Ya, yang lumpuh langsung bisa jalan gitu ya. Seperti tadi anak tadi kena gangguan kena motorik ya, anak kena gangguan motorik belum bisa ngangkat leher dan sebagainya. Bagaimana mau ngobatinya? Bagaimana minum obatnya? Minum obat nggak mungkin juga untuk anak sedangkan sekecil otak itu. tidak tumbuh. Betul. Ya. Tubuh yang dipakai usia 5 tahun, otak yang dipakai otak anak balita. Ya, bagaimana cara minum obat? Apa yang harus diobati? Apa yang mau dibedel? Apa yang mau dioperasi? Nggak bisa. Berarti fungsi saraf dari saraf pusat otak. Nih diperbaiki sarafnya di sini, buka aliran darah ke kepala. Gitu. Aliran darah sudah terbuka ke kepala, dengan sendirinya sudah akan berkembang tumbuh anak gitu. Eyang, ini berarti kalau untuk pemirsa nih mungkin ada keluhan-keluhan atau penyakit-penyakit yang mungkin sudah lama sekali disarankan untuk operasi saja. Kayaknya ini harus dipikir ulang dulu ya, karena harus coba untuk diikhtiarkan ke Eyang Gentar dulu. Siapa tahu ternyata tanpa harus menjalankan operasi Eyang bukannya bisa melarang ya, untuk operasi, itu kan operasi itu kan tindakan sebenarnya darurat ya. Oke, untuk beberapa ini ya, beberapa kasus ya. Seperti kecelakaan. Betul. Patah tulang, itu harus tuh. Patah tulang tuh ada ronsen dan kondisi sebagainya. tertentu memang harus, ya. Seperti melahirkan, harus dengan bantuan ini kan. Oke, gitu, jadi darurat. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu ya yang harus dioperasi ya jangan dulu deh. Ada gitu. Bukannya ayam pantang operasi, betul. Iya. Di tempat yang masa pemulihan tuh banyak. Yang saya sudah pasang pen yang di punggung, saya sudah pasang pen di leher, saya sudah pasang pen di tulang ekor, nggak masalah. Tetap masih boleh dan dilayani ya. Pasang pen di saraf pusatnya, yang perbaiki saraf tepinya, saraf yang halusnya gitu. Jadi jangan putus asa kalau sekarang ini mungkin pemirsa sudah mengalami tindakan operasi atau apapun seperti yang dijelaskan Eyang Gentar tadi gitu ya. Artinya Anda bukan berarti tidak boleh datang lagi ke Eyang Gentar, masih boleh, masih tetap akan bisa dibantu diobati begitu ya. Jadi apapun keluhan Anda, nanti kita break sebentar, setelah itu Anda boleh kembali menghubungi kami. Di mana? Di 0318250010. Tetap bersama kami karena kita masih punya segmen yang lain, pemirsa. Sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. Kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Puluhan tahun sudah hadir di Indonesia, sudah keliling di Indonesia, bahkan sudah di luar, yang artinya juga sudah banyak sekali kasus-kasus penyakit yang sudah terbantu bersama dengan Batra Eyang Gentar ya, bersama dengan Eyang Gentar. Insya Allah malam hari ini juga kami berharap Anda yang mungkin tidak sengaja menonton tayangan kami, ternyata bisa menjadi media penengah atau bisa menjadi yang selama ini doa dipanjatkan Eyang. Ternyata inilah jawabannya bersama dengan Batra Eyang Gentar ya. Kalau tadi kita sudah membahas atau sudah ada penelpon yang
keluhannya adalah jantung, kemudian ada yang ke otak juga, banyak macam-macam ya. Kalau Anda pun merasakan hal yang sama, jangan pernah putus asa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya bisa terbantu ya. Jadi hari ini syukur alhamdulillah yang mengobati daerah Gresik ya. Betul. Besok yang sambung Kota Madiun. Iya. Berikutnya hari Seninnya yang di Solo ya. Di Solo tuh yang sudah lebih 15 tahun ya di Solo ya. Di Kampung Batik Lawean kalau yang di Solo ya. Terus Rabu dan Kamisnya di Bogor. Begitu. Dan hari ini yang praktek di Kota Gresik ya rata-rata mereka sakitnya ya stroke ya. Stroke yang banyak ya. Ya, stroke ini banyak dari gula juga, dari penyebabnya pemicunya tensi, dari situ ya. Jadi jangan lihat di fokus yang sakitnya, gitu. Jangan lihat di fokus yang sakitnya. Kita obati, kita fokuskan kenapa dia sakit, gitu ya. Dia sakit ya, aliran darah seperti stroke itu kan aliran darah yang terganggu, itu tersumbat, ya. Secara medis tersumbat. Otak kanan berarti sumbatannya lumpuhnya sebelah kiri, ya. Jangan tempat lumpuh yang diperbaiki, sumbatannya aja. Sumbatannya diperbaiki. Akarnya. Jadi ya kita ulang lagi. Ya kalau Anda minum obat bukannya dilarang, bukannya yang larang. Silakan, obat banyak di luar sana. Ya, bukan yang larang, bukan. Ya silakan. Tapi kalau Anda berpikir cerdas, nah, obat yang Anda minum ini apa? Gitu. Kalau dosisnya cukup, boleh. Kalau dosisnya kurang, kalau dosisnya lebih, tuh, gitu. Kurang lebihnya kan harus dipertimbangkan ya. gitu Jadi ya, obat di luar sana Anda minum sistem itu darurat. Ada pasien yang ngadu ke saya, ke Eyang ya, Yang ini saya harus minum obat ini yang seumur hidup nggak boleh berhenti. Ada yang begitu. Yang jantung saya udah nggak bisa diobati. Kasihan ya, Yang harus bebas yang dibelah. Tuh, penyakit kayak gitu parahnya, ya makanya. Yang spesialis mengobati dan mengobati ya. 30 tahun yang mengobati, kecimpung dalam ilmu pengobatan apa saja penyakit sudah yang obati. Termasuk penyakit misterius ya, misterius itu. Ya ada yang ini koreng semua badan, luka nih, muka nih. Wah, kalau setiap berapa menit sekali jerit-jerit itu ya, sampai pingsan gitu ya. Ada seorang Pak Haji di Semarang ini kuping biasa aja normal diperiksa ke medis nggak ada penyakitnya. Tapi kalau malam seperti dibakar yang kuping panas yang gitu. Ada seorang ibu juga ini di daerah rusuk, daerah livernya yang ini kalau malam saya yang tidurnya di ubin langsung yang panas. Ya, padahal di cek lab nggak ada penyakitnya. Gitu. Itu jadi ada penyakit medis, ya? ada penyakit non medis. Gitu aja. Jangan alergi lah dengan pengobatan non medis, alternatif. Jangan terlalu banyak berpikir dengan logika. Majuin iman Anda. Kalau Anda merasa orang beriman, majuin imannya, jangan logika. Logika sama iman itu kadang-kadang bentrok dia. Gitu. Kalau Anda maju dengan iman, sakit apa itu? Gugurin dosa. Ya kan? Iman. Sakit apa? Tamunya Allah. Sakit keberkahan turun di rumah. Ya, gitu. Jadi jangan dengan logika terus main, ya. Cerdas, jangan logika terus main. Majuin imanan sekali-kali. Makanya pengobatan itu ya harus diperbaiki ya satu sisi jasmaninya atau penyakit medisnya, rohani penyakit non medisnya. Jadi jasmani non medis seimbang. Banyak orang di luar sana makannya 4 sehat, 5 sempurna, tidurnya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, masih kena stroke. Masih kena Parkinson begini-gini. Siapa yang kena Parkinson? Begini, sumbatan otak paling dalam datang tempat Eyang. Nggak perlu dibedah-bedah ya. Iya, katanya sumbatan otak paling dalamnya di mana nggak ketahuan. Tapi begini, tahu-tahu pikun aja, datang tempat Eyang. Itu bisa diterapi ya Eyang ya sebenarnya. Itu fungsi sarafnya aja dirapikan semua. Kalau sudah dirapikan aliran darah fungsi sarafnya ada yang konslet mungkin. Betul ya. Jadi penyakit tidak aneh, makanya yang kenapa ngangkat penyakit itu yang tawarkan ngangkat penyakit dari akarnya, karena yang datang ke tempat Eyang rata-rata mereka datang itu penyakitnya kronis semua. Mereka udah berobat kemana-mana. Coba yang nelpon Eyang dah, udah berobat belum? Iya, udah pasti. Udah berobat kemana-mana. Coba datang tempat Eyang, langsung rasakan hari itu juga. Jadi diterapin nih 5-10 menit rasain. Coba vertigonya diri satu kaki masih goyang nggak? Coba sakit lambungnya, makan tuh yang pedas, yang asam masih sakit nggak gitu? Gitu. Di tempat bisa langsung dicoba ya. Ada yang nyeri kakinya, coba masih nyeri nggak kakinya gitu? Ya, sakit kepala, siapa sakit kepala diperbaiki? Udah masih sakit nggak kepalanya gitu? Ya, jadi rasa khasiat langsung dirasakan di tempat. Kita lihat dari kondisi pasien, karena tidak semua kondisi pasien baik ya. Tadi kayak seorang ibu ya,
Datang tempat Eyang sudah nggak makan berapa hari. Ya. Karena sakit apa ya? Ini punggungnya bengkok belakang, ya. Terus suka cemas juga berlebih, suka mual juga, ya. Kalau tulangnya nggak bisa diperbaiki dulu karena kondisinya lemah. Kita perbaiki nafsu makannya dulu. Iya, betul. Nafsu makannya dulu, sempoyongannya dulu. Supaya paling tidak antibodinya kuat ya. Yang pahit mulutnya dulu diperbaiki dulu, udah kurus kering ya. Nanti kalau nafsu makannya udah baik, udah enak, napas sudah lain baru fungsi saraf kita perbaiki. Betul. Gitu. Jadi ada aturannya. Ya, kalau hanya penyakit lambung, penyakit apa tadi, migrain, sinus, ya datang tempat Eyang sekali aja insya Allah. Gitu, nggak usah minum obat-obatan lagi. Gitu. Oke. Ini kabar baik ya, mungkin buat anak-anak yang ingin juga menunjukkan baktinya pada orang tua misalnya gitu ya, ingin merawat orang tuanya yang sedang sakit, ya namanya anak gitu ya, mungkin ingin bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, ini bisa menjadi salah satu cara untuk Anda bisa menunjukkan baktinya dengan mengobati, membawa ke Eyang Gentar gitu ya. Mungkin penyakit-penyakit orang tua biasanya paling banyak dialami, diderita tuh apa saja sih, Eyang? Ya orang tua itu rata-rata mereka sakit, lututnya sakit. Kalau lutut sakit, jangan lutut yang diobati. Berarti aliran darah menuju ke lutut, dibuka. Kenapa lututnya kering, nggak ada cairan? Kenapa ada pengapuran di sana? Kenapa tulangnya keropos? Itu karena apa? Karena kan nutrisi aliran darah ke kaki itu mampet. Mampetnya itu, sumbatannya itu dibuka yang ke kaki. Kalau di kaki mampet aliran darah pusatnya dari tulang ekor dan pinggul diperbaiki, aliran darah lancar, insya Allah nyerinya hilang. Nggak usah tambah cairan, nggak usah gitu ya. Pokoknya intinya kayaknya ini ya, selama sumbatan-sumbatan itu nggak ada atau peredaran darah itu lancar, insya Allah semuanya organ tubuh sehat. Kalau organ tubuh sehat nggak ada pantang makan. Tempat Eyang pantang makan hanya 2 kok. Nggak boleh makan yang haram, nggak boleh makan berlebih. Udah itu aja. 2 aja ya, nggak boleh makan yang haram atau yang salah istilahnya. Nggak begitu boleh makan berlebih itu Dan aja. nggak boleh yang berlebih karena apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik pemirsa ya. Kita masih punya 1 segmen lagi. Kita nanti masih berikan kesempatan untuk Anda bisa kembali menghubungi kami pemirsa di 031-82510. Siapkan nanti ya pertanyaan-pertanyaan Anda di dialog kesehatan kita. Tepat, sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, Dengkul saya sakit. Kalau menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang dan buktikan sendiri. Ya pemirsa, kita masuk di segmen terakhir ya. Untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, tidak pernah ada kata terlambat, tapi yang pasti mungkin Anda harus mendapatkan sedikit informasi. Tenang saja, besok Eyang bisa Anda temui di Kota Madiun, kemudian Senin insya Allah di Kota Solo, Rabu Kamis di Kota Bogor atau di pusatnya. Nah, kita berbicara Kota Madiun nih, kalau di Gresik ternyata banyak penderita stroke ya Eyang ya. Nah, di Madiun rata-rata biasanya keluhannya apa nih Eyang? Ya, tadi di Gresik rata-rata stroke ya, selain gangguan motorik juga, anak kecil. Kalau di Madiun, hampir 90% mereka terkena penyakit gangguan fungsi saraf. Oh, saraf terjepit. Saraf terjepit. Hampir 90%. Yang sudah daftar untuk besok datang itu rata-rata juga. Kalau saraf terjepit, ya. Insya Allah ya, tempat Eyang gitu. Karena kalau Anda saraf terjepit, minum obat, coba deh minum obat deh. Yang ada minum obat nyeri hilang, hilang, kaki mengecil. Untuk ngangkat telapak kaki juga nggak bisa nanti, gitu. Ya, gini deh, jangankan saraf terjepit, saraf yang urat yang kecetit aja atau keseleo, bisa nggak minum obat? Iya ya, nggak bisa kan? Begitu ya. Gitu. Jadi untuk besok Eyang masih ada di Jawa Timur ya, di Kota Madiun. Ya, di Madiun itu mereka banyak gangguan fungsi saraf. Ya, saraf-saraf terjepit. Kalau kayak Surabaya, kayak Jakarta, Bogor, mereka banyak gangguan aliran darah.
Seperti gula, kolesterol, tensi. Padahal gula, kolesterol, tensi gampang obatnya. Gampang banget. Serius ya? Serius. Coba siapa kena darah tinggi naik mulu. Iya. Datang Pak Eyang. Gampang. Seret, ada yang konslet nih. Kena gula, siapa yang gulanya udah parah. Eyang kemarin ya, di Sentul, itu maaf ya, supir angkot, itu kaki udah mau dipotong nih, busuk. Udah nampak tulangnya diabetes busuk, ya, udah mau dipotong ini. Ya qadarullah, pas mau diamputasi gula tinggi banget. Ya, nggak jadi. Nggak boleh kan? Pulang keluarganya, ya agak nekat juga pulang keluarganya. Bawa tempat yang dibopong-bopong, perbaiki, rapikan fungsi saraf semua, pankreas, aliran darah mengental, anginan semua dikeluarin semua. Ya, seminggu kemudian cek tempat yang udah naik motor sendiri. Tuh. Alhamdulillah. Ya, padahal katanya gula nggak ada obatnya. Kata siapa? Ya. Makanya jangan dengan logika terus berpikir ya, dengan iman majuin. Mikir sama iman sama logika berbeda soalnya gitu ya. Nah, terus ada yang jantung saya udah nggak bisa diobatin lagi. Kata siapa? Ya, orang penyembuh tuh Allah kan nomor satu. Nggak ada manusia bisa menyembuhkan, bohong. Obat banyak, tapi penyembuh satu ya. Mengobati banyak, kalau manusia bisa menyembuhkan nggak ada, bohong. Kalau ngobati, jadi kalau Eyang hanya kita ikhtiar. Eyang ikhtiar dengan pengalaman Eyang selama 30 tahun. Ya, untuk warga Madiun besok yang kontrol, yang udah miring ke kiri, miring ke kanan, udah bongkok, yang tulangnya udah besok kontrol Eyang ke Madiun besok. Dan yang untuk yang baru silakan datang ke Madiun. Emang Madiun emang rata-rata dari Ponorogo, Ngawi gitu ya. Mereka saraf-saraf terjepit. Ya, jadi saksi nanti akhirat. Iya kan? Kenapa di saraf terjepit? Di sawah, di ladang dan sebagainya ya. Nyari nafkah buat anak dan istri. Itulah kepuasan yang nomor satu di situ, yang tadinya lumpuh, nggak bisa apa-apa di tempat tidur. Yang ngobati 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya bisa usaha lagi, bisa nyari nafkah lagi buat anak istrinya. Itu kan kepuasan tersendiri. Ya, kepuasan tersendiri. Ya, makanya kalau Anda mau datang besok yang masih ada di Madiun, ya kalau Sabtu kan di Gresik ya, Seninnya yang di Solo. Selanjutnya di Bogor, insya Allah. Seperti biasa ya. Boleh saya ulangi lagi, hari ini Eyang sudah praktek di Kota Gresik, besok di Kota Madiun, kemudian Senin di Kota Solo, dan Rabu Kamis di Kota Bogor. Atau kalau Anda dari kota manapun begitu ya, misalnya, atau mungkin dari Sumatera, boleh juga misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Eyang juga, bisa ke Bogor ya, rata-rata dari Lampung ya. Dari perbatasan Sumatera Barat itu banyak ya. Dari Palembang. Ada pasien yang setiap minggu datang ke Bogor ya. Itu dari Palembang aja masih naik boat lagi 2 jam. Gitu ya. Jadi mau datang kemanapun silakan, yang insya Allah niatkan karena Allah semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkan nih penyakit, kalau penyakit ini sembuh ya Allah saya akan meningkatkan ibadah, itu aja selesai. Tugas kita sampai situ, ikhtiar udah semuanya terserahkan Allah. Ya, tawakal sama Allah ya sudah. Qadarullah hasilnya kita terima. Baik, gitu. Tapi intinya dari manapun Anda berada, Anda berhak untuk sehat. Anda bisa datang untuk di kota manapun yang mungkin terdekat dengan Eyang Gentar gitu ya. Datang dan buktikan. Insya Allah secepatnya kita ketemu lagi menyapa pemirsa JTV secara langsung ya. Terima kasih kebersamaannya pemirsa. Terima kasih Eyang Gentar. Sehat selalu untuk Anda dan keluarga dan juga semua pemirsa. Saya Fana Rauf. Untuk malam hari ini saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.